Bagusnya berdiri dulu bos, minta maaf. Kita semua ya. Biar kelihatan agak tinggi ya. Tidak stunting ya. Udah ya Pak ya. Terima kasih ya Bu Sally, Mbak Dian, kemudian Mbak Pio dan teman-teman semua. Mungkin ini lingkupnya adalah kader PKBD atau mungkin diperluas lagi dia ada kader PK-nya, diperluas lagi adalah kader TPK. Semua terlibat di TPK? Iya. Ya. Enggak semuanya, enggak. Ya, tapi mungkin 70% itu masuk pada kader tim pendamping keluarga. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan yang baik kepada kita sehingga kita mendapatkan contoh yang terbaik bagaimana hidup bermasyarakat sampai hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kehadirannya. Boleh duduk. Saya tergantung ini kanan kiri tadi yang foto ya. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Ini agendanya kita adalah bagaimana merevitalisasi, kalau bahasanya yang agak keren ya, menghidupkan kembali, mementingkan kembali poktan-poktan yang selama ini sudah terdaftar tapi kegiatan di lapangannya belum aktif. Ya. Kita kan kalau poktan itu apa Bu? Kelompok kegiatan. Di BKKBN ini ada 5 intinya ya. Satu adalah PKB, Bina Keluarga Balita, Bina PKR, Keluarga Remaja, PKR, Keluarga Lansia, PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan UPPKA, Pusaka Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor. Kalau dulu UPPKS ya. Nah, sekarang lebih ditajamkan bahwa yang harus disejahterakan itu adalah yang sudah ber-KB, yang menjadi keluarga dari sektor. Nah, Bapak Ibu memang selama ini alhamdulillah ya, untuk poktan-poktan kita ini mengalami kendala. Padahal keberadaannya sangat penting. Jadi yang ber-KB kan banyak, ya. Tentunya dia punya keluarga. Keluarga itu ada terdiri dari anak yang tergolong usianya balita, remaja, dan ada yang lansia yang ikut di dalam keluarga tersebut. Ini sayang sekali kalau tidak kita tangani, tidak kita support ya secara baik. Padahal dia adalah lingkupnya adalah pada keluarga sektor tadi. Maka sudah lama ya sejak berdirinya BKKBN memberikan konsen, memberikan perhatian bagaimana bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia ini, bahkan untuk remaja ditambah lagi dengan PR dapat terdampingi sebagaimana siklus hidup manusia. Manusia sejak dia dilahirkan, tumbuh dia balita, tumbuh dia remaja, tumbuh dia menjadi orang tua lansia, ya kan? Itu akan terus berputar, itu namanya siklus hidup. Berarti kan sesuatu yang berulang-ulang. Bagaikan kita dari pagi setelah bangun subuh, kemudian kita beraktivitas, siang, malam, tidur, kembali lagi pagi. Jadi kalau siklus kehidupan itu berhenti, berarti tanda-tanda kiamat. Sama aja kita dengan keluarga kita. Jangan sampai kiamat dini, karena siklus hidup itu tidak kita lakukan dengan baik. Contohnya kalau kita katakan kiamat kecil atau kiamat dini ya, sebenarnya kiamat sebenarnya tidak terjadi, tapi kita kurang memperhatikan apa yang harus kita lakukan dalam keluarga tersebut, dalam siklus keluarga mesti nanti ada salah satunya yang kita tidak sukses. Kalau dari sejak dia hamil tidak didampingi dengan baik, tidak diperhatikan dengan baik, anak-anak calon anak tadi ya, bayi yang akan dilahirkan, maka akan terjadi stunting. Nah, kalau udah stunting, ini beda lagi. Berarti dia kemungkinan untuk bisa bersaing
masa dia usia produktif itu akan berkurang kemampuannya. Misalnya anak yang sudah terlanjur stunting dan tidak mendapatkan pengamanan, tidak mendapatkan pendampingan, maka pada usia misalnya dia 30 tahun mendatang mungkin dia akan kesulitan bersaing dengan teman-teman sebayanya yang kelak usianya itu harus merebutkan tempat-tempat ataupun posisi, misalkan dia dalam pekerjaan ataupun yang lainnya. Dan perlu diketahui persaingan kita itu nanti bukan hanya persaingan antara anak-anak metro, bukan hanya antar provinsi ya atau nasional, bukan hanya antar Asia Tenggara, tapi internasional. Dan persaingannya tidak hanya masalah pekerjaan, tapi masalah-masalah misalnya kehidupan sehari-hari, masalah keyakinan, masalah pembentukan karakter, itu nanti juga akan terjadi. Jadi ibu-ibu juga sekarang mungkin kita agak ngelus dada, tapi itulah yang terjadi. Misalnya ibu pergi ke taman, nanti moro-moro kok ono sing wis celana pendek, udah kayak di Jakarta ya. Padahal kalau di Jakarta itu singkek-singkek, kalau orang Jawa bilang Cina-Cina. Dan di sini itu sing dipamerke apa nih kan gitu ya. Warnanya juga ya kayak saya ini kan gitu. Malah dipanas-panasin misalkan gitu kan. Alangkah emannya ya. Nah itu seperti itu kan berarti kita perlu pendampingan, perlu anak-anak kita itu kita dampingi dengan cara mereka, cara yang mohon maaf ya, kalau kita ini kan usianya sudah lanjut, ketemu anak-anak remaja kita baru bicara dikit, Bude ini nggak gaul, Bude ini nggak tahu lah kemauan remaja. Nah maka kita harus menggunakan pola-pola yang enak gitu loh, yang nyaman bagi anak-anak itu. Bagaimana kita bisa memberikan mereka komunitas yang baik. Jangan terlalu dilarang, tapi jangan pula dilepas bebas. Kalau anak kita punya keinginan komunitasnya atau cucu kita atau keponakan kita komunitas itu baik, monggo didukung. Sekarang kan kalau di sekolah banyak banget ya ekstrakurikuler. Jadi kecerdasan si anak itu tidak hanya pada bagaimana dia cerdas nilai angka rapot, misalnya matematika 90, biologi 80, tidak seperti itu. Tapi eskul itu juga mempengaruhi terhadap kesuksesan anak kita. Jadi dia bisa misalnya yang dari nari, maka kita arahkan komunitas dia. Seni suara kita arahkan, yang ngaji kita arahkan. Maka sekarang kalau di beberapa sekolah itu penjurusan sudah berdasarkan minat, itu ya, mulai dari SD itu sudah ada. Jadi sekolahnya kelasnya ada kelas yang seni, kelas yang knowledge gitu ya, ada yang bela diri itu tahsin. Nah itu sudah ada penjurusannya masing-masing. Kalau di SMP 4 saya juga melihat kayaknya sudah ada kelas ini yang ibu, ini yang punya keunggulan olahraga, ini punya keunggulan mengajinya tahsin. Jadi setiap anak atau setiap jiwa, ingat ibu, jangan kita lihat fisiknya, dia mempunyai potensi yang baik. Potensi yang itu kalau kita bagus, kita bisa mengembangkan, kita komprehensifkan menjadi kekuatan tersendiri dalam keluarga. Mungkin kita melihat anak kita main gadget terus ya. Sekarang kita harus bisa memformulasikan bagaimana gadget ini justru pertama membuat keuntungan bagi dia. Itu kita sebagai orang tua harus mencari. Kita melarang nggak mungkin, nggak bisa ya. Nah, paling kita nambah ikutan. Jangan kita malah ikutan status sendiri, kemudian anak-anak tidak terpantau, cucu kita tidak terpantau. Itu jangan sampai seperti itu. Kita didekatin, apa sih nak? Atau apa, dok? Cucu kita kira-kira apa sih yang menarik itu? Nah, kita kan bisa browsing. Dia mengidolakan, kita browsing. Nah, berarti ini kalau ada yang melenceng, kita harus mencari jalan, mencari solusi untuk bisa agar dia bermain HP tapi HP-nya produktif. Karena kita tidak bisa menolak kemajuan zaman. Memang HP ini harus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Caranya apa? Masukkan mereka dalam kelompok komunitas BKR, masukkan mereka dalam kelompok komunitas PR. Nah, kita kan sudah punya komunitas sendiri nih. Di samping kanan kiri saya ini siap. Misalnya kok di
ini ada kendala, perlu dengan karang taruna, perlu gerak bareng. Nah nanti kami di OPD bagaimana bisa membuat satu kegiatan yang secara bersama bersinergi agar sampai level bawah ini mendapatkan manfaat yang lebih. Oke. Kemudian ini Bu Sherly, Bu Dian, berarti nanti ini langsung di follow up untuk kepengurusan BKB, BKR, BKL, PR, bahkan UPPKA ini juga habis saja Bu. Siapa yang ini satu kelurahan ya, minimal itu satu kelompok dulu, karena kalau satu orang punya beban 2 kelompok, saya khawatir nanti kurang maksimal. Jadi mungkin dari teman-teman kita ini kita bagi dulu siapa yang penguatan di BKL-nya, siapa penguatan di BKR, UPPKA, ya. Nah itu nanti monggo aja nanti dimusyawarahkan. Kemudian kalau ibu-ibu ini kan saya yakin mereka ini di rumah juga punya kesibukan lain, kemudian punya usaha lain. Nah itu UPPKA kita ya kan, UPPKA sama UP2K itu mirip ya, mungkin di situ bisa saling bersinergi. Nah itu mulai kita lagi lah Bu, kita gali lagi, dan mudah-mudahan nanti dari teman-teman ini bisa mendapatkan jalan keluarnya lah. Kemudian juga misalnya kok BKR ini belum bisa harus kumpul, ada grup, dibuat grup WhatsApp untuk BKL, BKR-nya, BKB. Permasalahan yang muncul di dalam rumah tangga ataupun dalam masyarakat yang kita tidak mungkin kumpul, tapi bisa sharing pengetahuan melalui grup. Semua rata-rata punya kan ya, punya kontak ya. Nah itu nanti bisa kemudian selanjutnya Bu Sherly, Mbak Dian, sebagaimana yang sudah disampaikan di Dinas PPPAPKB bahwa kita nanti juga memiliki suatu kegiatan. Kegiatan ini sebenarnya bukanlah kegiatan yang baru muncul gitu ya, tapi kegiatannya judulnya baru. Merupakan kegiatan proyek perubahan dari Kadis PPPAPKB yang sebenarnya juga ini implementasi dari inovasi wali kota kita Jamapai, dan oleh PPPAPKB ditangkap untuk mempertajam gerakan di masyarakat yang diberi nama Metro Mas Bersaing. Jadi dia mengoptimalkan terobosan, dia Metro singkatan dari mengoptimalkan terobosan. Mas itu membangun aliansi strategis, kemudian bersaingnya bersinergi atasi stunting. Jadi masih sama ya. Nah, dengan Metro Mas Bersaing ini mungkin tadi juga kami sudah memberikan link ya, link untuk pendampingan anak-anak stunting. Jadi kurang lebih ada 269 anak yang sudah dilabelin stunting di Kota Metro. Nah itu sudah kami pilah-pilah per kecamatan. Monggo nanti form yang ada itu diisi. Form itu enggak asing kok ya. Form itu sudah sering kita laksanakan, misalnya dalam pendampingan keluarga atau PPK. Tapi kalau seandainya ada kendala, bisa koordinasi dengan para PKB kami dan juga kepada Bu Dian, karena ada item-item yang khusus ya. Tapi kalau apakah misalnya di Banjarsari ini kok ada anak stunting, misalnya 5 misalkan ya, yang satu ini kondisinya layak atau tidak, jambannya itu juga ada. Nanti kalau dia tidak layak, keterangan itu tidak layak. Kemudian akses air minumnya apakah layak atau tidak, nanti di situ monggo aja diisi sesuai. Kan masih ingat waktu kita pendataan ya, waktu kita verifikasi juga kita ingat. Masuk ya. Nah itu. Jadi monggo nanti dipertajam di situ. Kemudian dari anak-anak yang 269 nanti akan kita, insya Allah kita bagi lagi supaya dinas OPDKB bahkan kita sektor apa bisa intervensi di situ. Jadi monggo disampaikan saja kondisinya apa adanya. Ya misalnya kalau dia kena stunting karena kondisinya kurang baik, atau dia kondisi
mungkin ya pengasuhannya dia dari keluarga baik, maksudnya ekonominya bagus, tapi kondisi ekonominya bagus, tapi pola asuhnya kurang baik. Nah itu diberi keterangan saja di situ. Karena apa? Itu mempengaruhi intervensi ataupun apa yang harus kita perbuat mereka, apa yang bisa kita bantu mereka. Jadi tidak sama ya Bu ya. Kalau dari dinas kesehatan sudah intervensi spesifiknya dengan memberikan PMT. Nah itu kan ya. Nah PMT ini nanti dikelolakan dengan metode dahsyat gitu ya. Jadi kelompok dahsyat, PMT-nya berasal dari dinas kesehatan, tapi polanya nanti pola dahsyat kelompok saja. Jadi nanti dalam ini juga waktu ini kalau memang di antara kader-kader ini ada nggak yang sulit-sulit gitu. Nah, kalau ada yang kendala bisa ditanyakan ke kami ada. Kalau kami pun tidak bisa menjawab,